Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita akan membahas tentang berdua lebih baik. Pokok bahasan kita akan kita ambil nanti dari Kejadian pasal 2. Nah, sebelumnya perlu kita mengetahui tentang ungkapan di Jepang, yaitu Sakai Teki Hikikomori. Ungkapan ini punya arti menarik diri secara sosial. Ini merupakan salah satu budaya di Jepang, di mana banyak orang Jepang mengasingkan diri dari orang-orang di luar. Budaya ini melanda mereka yang berusia 20-64 tahun. Jumlahnya di tahun 2019 mencapai 613.000 orang. Berbeda dengan 613.000 orang Jepang ini, kebanyakan orang Indonesia malah suka ngumpul bersama dengan teman. Tetapi saat ngumpul dan ketemuan, kebanyakan diisi dengan main game online atau mengecek media sosial. Nah, tentu tidak salah dengan game atau medsos, tetapi penggunaannya yang salah, yaitu budaya antisosial alias ansos. Lebih asik di dunia maya ketimbang di dunia nyata. Budaya ini menunjukkan bahwa individualisme yang sedang marak di dewasa ini, Bapak Ibu Saudara. Di gereja juga ada budaya ansos. Nah, biasanya beberapa jemaat datang beribadah, langsung duduk, sebelum doa berkat mereka langsung pulang. Nah, benarkah sikap yang demikian ini? Alkitab di dalam Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, sebelum kita masuk ke dalam ayat itu, mari kita memahaminya mulai dari Kejadian 1. Kejadian 1 ini merupakan gambaran besar Allah menciptakan alam semesta. Dan Kejadian 2 merupakan gambaran detail penciptaan tersebut. Di dalam Kejadian 1 berulang kali Tuhan Allah menyebut ciptaannya itu baik, baik di ayat 4, 10, 12, 18, 21, dan 25. Dan baru pada ayat yang ke-31, setelah menciptakan manusia, ia berkata bahwa ciptaannya sungguh amat baik. Sungguh amat baik ini dijelaskan secara lebih detail di Kejadian pasal yang kedua. Nah, apa hal yang menjadikan mereka sungguh amat baik? Bisa kita lihat di Kejadian pasal 2 karena ini menjelaskan detail penciptaannya. Nah, di ayat 15-17 Alkitab mencatat Allah menempatkan Adam di Taman Eden dengan perintah untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut dan ia berfirman kepadanya untuk makan semua buah dalam pohon di Eden kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Setelah Allah berfirman kepada Adam demikian, maka di ayat 18 Allah berfirman tidak baik manusia seorang diri saja. Nah, kenapa Tuhan mengatakan tidak baik manusia itu seorang diri saja? Yang pertama, karena manusia itu terbatas. Kalau di Kejadian 1, ayat yang keempat, ayat 10, 12, 18, 21, dan 25. Allah mengatakan ciptaan-ciptaannya sebelum manusia itu baik. Maka di Kejadian 2 ayat 18, Allah berfirman tidak baik. Nah, apakah ini berkontradiksi? Tentu tidak. Di Kejadian 2 ayat 18, ketika ia berfirman tidak baik, maksudnya adalah ciptaannya ini tidak baik berkaitan dengan tugas yang telah Allah percayakan di ayat 15. Di mana Allah berfirman kepada Adam untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Dengan kata lain, Adam dikatakan tidak baik kalau sendirian. Ini menunjukkan Adam tidak dapat sendirian memenuhi tujuan Allah baginya. Nah, setiap kita orang Kristen juga telah ditentukan Tuhan Allah untuk memenuhi satu tujuan yang telah Dia siapkan. Setiap orang percaya yang telah ditebus Kristus adalah miliknya. Maka ia, Tuhan, berhak mengatur seluruh jalan hidup kita dan mengarahkan kepada tujuan yang dikehendakinya. Tujuan Allah bagi kita itu beraneka ragam.
Tetapi fokusnya hanya satu, yaitu menjadi saksi Kristus, memuliakan Kristus. Ada yang dipanggil Allah untuk menjadi saksi Kristus di dalam pelayanan gerejawi. Ada yang di dalam pekerjaan, kuliah, sekolah, maupun masyarakat. Untuk melaksanakan tujuan Allah ini, Allah berkata bahwa tidak baik kita seorang diri saja. Artinya sejak awal, Allah sendiri yang menilai bahwa manusia tidak baik seorang diri. Allah yang menilai, bukan Adam. Ini berarti Allah yang berinisiatif melihat kekurangan dalam diri manusia jika dia seorang diri menggenapkan tujuan Allah. Mengapa Allah berfirman manusia tidak baik seorang diri dalam memenuhi tujuan Allah? Karena Allah ingin kita sadar bahwa kita itu terbatas. Manusia itu terbatas. Dunia di sekitar kita mengajak kita bahwa kita adalah manusia yang tidak terbatas. Karena ada suatu kekuatan di dalam diri manusia yang tidak terbatas, yang lagi tidur, yang harus dibangunkan. Itu kata dunia. Tapi Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa kita ini terbatas, Bapak Ibu Saudara. Keterbatasan kita salah satunya ditunjukkan dengan pengakuan bahwa kita tidak tahu beberapa hal. Ketika kita tidak tahu sesuatu, beranikah kita berkata, "Saya tidak tahu tentang hal itu." Dalam melaksanakan tujuan Allah, kita tidak tahu semua hal, Bapak Ibu Saudara. Seorang pemusik mungkin hanya mengetahui cara main musik, tetapi kurang tahu mungkin memimpin ibadah. Makanya kita perlu tahu bahwa kita itu adalah manusia yang terbatas. Nah, alasan yang kedua adalah manusia yang terbatas itu perlu penolong. Keterbatasan kita membuktikan bahwa kita memiliki kekurangan dalam diri kita. Dan kekurangan itu perlu diisi oleh sesama orang percaya untuk bersama-sama melaksanakan tujuan Allah. Oleh karena itu, di dalam kalimat selanjutnya, Tuhan Allah berfirman, "Aku akan menjadikan penolong baginya." Kata penolong dalam bahasa Ibrani-nya Asher. Dan di PL, kata ini dipakai paling sering merujuk pada Tuhan Allah. Ketika kata ini dikaitkan pada pribadi Tuhan Allah, maka kata ini berarti Allah melakukan bagi mereka apa yang tidak mungkin mereka lakukan untuk diri mereka sendiri. Ketika kata ini dikaitkan pada konteks Kejadian 2 ayat 18, maka orang yang menjadi penolong Adam menyediakan apa yang kurang pada Adam. Allah sendiri yang berfirman, Adam perlu orang lain untuk menjadi penolongnya, dan ia memberikan solusinya. Solusinya adalah ia memberikan orang lain sebagai penolong Adam yang melengkapi kekurangan Adam dalam memenuhi tujuan Allah baginya. Kita yang tidak mengenal semua hal perlu sesama saudara seiman lain untuk melengkapi kekurangan kita di dalam menggenapkan tujuan Allah bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Mengakui bahwa kita tidak mengetahui semua hal perlu dibarengi dengan sikap mengakui bahwa kita perlu orang lain untuk menolong kita dalam menggenapkan tujuan Allah. Secara umum, mengakui bahwa kita perlu orang lain bukanlah hal yang mudah. Mengapa? Karena kita kadang masih gengsi, di mana kita merasa sudah banyak tahu, dan kita tidak perlu orang lain. Secara khusus, di dalam menggenapkan tujuan Allah di satu bidang tertentu, Tuhan ingin kita memerlukan orang lain untuk melengkapi keterbatasan kita. Mengapa? Karena Allah membuat manusia menemukan kedalaman makna hidup dengan hidup bersama di dalam keluarga. Kata kuncinya adalah hidup bersama. Artinya kita memerlukan orang lain untuk melengkapi kita bersama. Sehingga kita dapat bersatu melayani Tuhan. Misalnya, liturgos perlu pemusik untuk mengiringi lagu yang dipimpinnya, dan pemusik juga perlu liturgos untuk memimpin jemaat memuji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. WL perlu pemain musik, dan pemain musik juga perlu WL. Mengapa kita perlu bersama? Nah, Charles Spurgeon itu mengingatkan kita, beberapa orang Kristen mencoba masuk surga sendirian dalam kesendirian.
Tetapi orang percaya tidak dapat dibandingkan dengan beruang atau singa atau binatang lain yang berkeliaran sendirian. Mereka yang menjadi milik Kristus adalah domba dalam hal ini yang mereka sukai untuk berkumpul. Domba masuk dalam kawanan domba, demikian juga umat Allah. Nah, kita itu perlu bersama karena kita adalah domba Allah. Alkitab mengajak kita bahwa orang percaya adalah domba-domba yang digembalakan oleh Kristus. Ciri khas domba adalah menggerombol, mengumpul, bukan sendirian. Mereka justru suka bersama. Nah, apakah kita juga suka bersama dengan saudara seiman kita? Atau kita malah suka menyendiri? Kita perlu penolong karena kita itu terbatas, baik untuk pelayanan atau menggenapkan tujuan Tuhan yang lainnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, alasan ketiga, Bapak Ibu Saudara, adalah kita tidak bisa sendirian karena alasan ketiga, manusia yang terbatas perlu penolong yang sepadan dengannya. Sebagai orang percaya, kebersamaan itu penting. Mengapa penting? Karena kebersamaan merupakan salah satu cara Allah untuk mendewasakan orang percaya. Oleh karena itu, Allah memberikan penolong kepada Adam yang sepadan dengan dia. Kata Ibraninya adalah kenektur, yang secara harafiah berarti like opposite him. Dalam artian kata ini berarti penolong yang Allah berikan kepada Adam adalah seorang yang sangat berbeda dari Adam dan berkontribusi bagi hidup Adam. Penolong yang sepadan. Ya. Nah, apa arti penolong yang sepadan itu? Penolong yang sepadan itu berarti yang pertama, penolong yang Allah berikan kepada kita sama dalam jenis dan statusnya dengan kita. Artinya, penolong itu sama-sama manusia dengan kita dan statusnya sama dengan kita, yaitu sama-sama anak-anak Allah yang ditebus Kristus. Hal ini berarti tidak ada perbedaan status di antara anak-anak Allah. Meskipun hamba Tuhan memiliki peran dan tugas yang berbeda dengan jemaat, namun hamba Tuhan tidak lebih tinggi dari jemaat. Sesama hamba Tuhan pun statusnya sama. Oleh karena itu, jangan saling memandang rendah hamba Tuhan kepada majelis, majelis kepada jemaat, hamba Tuhan kepada jemaat. Nah, terkadang antara hamba Tuhan itu membeda-bedakan. Bahkan ada pendeta yang membedakan, kalau mungkin pendeta yang kaya lebih dihormati, pendeta yang miskin tidak dihormati. Tetapi sebetulnya kita semua butuh penolong satu sama lain, Bapak Ibu Saudara. Dan statusnya itu sama, kita semua. Mau hamba Tuhan, jemaat, majelis, atau siapapun, semuanya sama. Nah, yang kedua, penolong yang sepadan itu berarti penolong yang Allah berikan kepada kita berbeda dengan kita. Meskipun statusnya sama, penolong yang Allah berikan kepada kita pasti berbeda dengan kita. Entah itu berbeda dalam suku, latar belakang pendidikan, berbeda dalam latar belakang keluarga, beda teologi, status sosial, beda status ekonomi, dan mungkin beda karakter. Mengapa di dalam kebersamaan dan pelayanan penting adanya perbedaan? Karena melalui perbedaan, hati kita diuji apakah kita murni mengasihi Allah dan sesama saudara seiman kita atau tidak. Ketika kita tersinggung dengan perkataan saudara seiman kita yang berbeda karakter dengan kita, beranikah kita tetap mendoakannya ketika dia sakit? Nah, inilah yang dibutuhkan Bapak Ibu Saudara. Penolong yang sepadan itu pasti juga berbeda. Tapi lewat perbedaan itu, apakah kita bisa saling mengasihi dan bekerja sama? Nah, yang ketiga, penolong yang sepadan itu berarti penolong yang Allah berikan kepada kita berbeda dengan kita dan melengkapi kita. Keberbedaan kita dengan saudara seiman dan pelayanan mengasah kita bukan hanya untuk memahami mereka, tetapi juga menolong kita meminta mereka untuk berkontribusi di dalam pelayanan bersama demi menggenapkan tujuan Allah. Ini tugas yang sulit, karena kita lebih cenderung meminta saudara seiman yang sama karakter dengan kita. Meskipun demikian, ini harus kita lakukan karena kebersamaan di dalam keluarga Kristen dan pelayanan berbicara tentang kesatuan, bukan keberseragaman. Kesatuan bukan keseragaman. Itu yang Tuhan inginkan.
Di dalam kesatuan kita itu saling melengkapi Bapak Ibu Saudara. Malahan lewat perbedaan dengan talenta yang beda, apa yang beda, kita itu saling melengkapi satu sama lain Bapak Ibu Saudara. Nah, yang terakhir yang perlu kita ketahui bahwa Allah menetapkan tujuan bagi kita di dalam kerajaannya, dan Ia menghendaki kita untuk bersama-sama melayaninya, bersama saudara seiman lainnya yang sama statusnya dengan kita, status anak Allah, namun berbeda dengan kita, untuk memperluas kerajaannya sambil mendewasakan kita agar makin serupa Kristus, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah yang perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara. Berdua lebih baik Bapak Ibu Saudara. Mari di dalam mengenapkan janji-janji Allah, mengenapkan yang namanya tujuan Allah dalam hidup kita, kita perlu orang lain. Kita tidak bisa sendirian. Berdua lebih baik, bersama-sama lebih baik dalam mengenapi tujuan Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini supaya kita semuanya, sesama jemaat, sama hamba Tuhan, sama pendeta, sama majelis, atau semuanya sama orang-orang Kristen, kita sama-sama mau bekerja sama, mau saling melengkapi untuk memenuhi tujuan Allah di dalam kehidupan kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.